Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Deswanulandari dengan NIM 22060154. Baik, pada video kali ini merupakan untuk salah satu memenuhi mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang bab 11 permintaan agregat 2 yaitu penerapan model ISLM. Materi yang pertama yaitu kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Model ISLM menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar barang atau kurva IS dan pasar uang atau kurva LM menentukan pendapatan nasional dan tingkat bunga dalam jangka pendek. Fluktuasi ekonomi terjadi ketika salah satu kurva ini bergeser akibat perubahan kebijakan atau guncangan eksternal. Kebijakan fiskal memengaruhi kurva IS atau kurva pasar barang. Misalnya, kenaikan belanja pemerintah atau pemotongan pajak akan menggeser kurva pasar barang atau IS ke kanan, yang pada awalnya meningkatkan pendapatan melalui efek pengganda atau multiplier. Namun, kenaikan pendapatan ini meningkatkan permintaan uang, yang kemudian mendorong kenaikan tingkat bunga. Tingkat bunga yang lebih tinggi pada akhirnya mengurangi investasi atau efek crowding out, sehingga kenaikan pendapatan akhir dalam model ISLM tidak sebesar yang diprediksi oleh perpotongan Keynesian sederhana. Tingkat bunga yang lebih tinggi yang muncul di pasar uang akan memiliki jalur balik di pasar barang. Ketika tingkat bunga naik, perusahaan mengurangi rencana investasinya. Penurunan investasi ini sebagian mengurangi dampak ekspansif dari kenaikan belanja pemerintah. Jadi, kenaikan pendapatan dalam menanggapi ekspansi fiskal adalah lebih kecil dalam model ISLM daripada dalam perpotongan Keynesian, di mana investasi diasumsikan tetap. Pergeseran horizontal dalam kurva IS sama dengan kenaikan pendapatan ekuilibrium dalam perpotongan Keynesian. Jumlah ini lebih besar daripada kenaikan pendapatan ekuilibrium dalam model ISLM di sini. Perbedaan itu dijelaskan oleh desakan investasi yang diakibatkan oleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Perubahan pajak dalam model ISLM. Perubahan pajak mempengaruhi perekonomian seperti halnya perubahan belanja pemerintah, kecuali bahwa pajak mempengaruhi pengeluaran melalui konsumsi. Materi selanjutnya yaitu kebijakan moneter menggeser kurva LM atau pasar uang. Kebijakan moneter memengaruhi kurva LM melalui perubahan jumlah uang beredar. Kenaikan jumlah uang beredar oleh bank sentral akan menurunkan tingkat bunga ekuilibrium untuk mendorong masyarakat memegang kelebihan uang tersebut. Tingkat bunga yang lebih rendah ini merangsang investasi, yang selanjutnya meningkatkan pengeluaran, direncanakan produksi dan pendapatan nasional. Dalam praktiknya, terdapat interaksi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter. Dampak dari perubahan pajak, misalnya, sangat bergantung pada bagaimana bank sentral merespon. Apakah mereka memilih untuk menjaga jumlah uang beredar tetap konstan, menjaga tingkat bunga tetap stabil, atau menjaga tingkat pendapatan agar tidak berubah. Jadi kurva
Model ISLM menunjukkan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dengan mengubah tingkat bunga. Dalam jangka pendek, ketika harga bersifat kaku, ekspansi jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan. Tetapi kita tidak membahas bagaimana ekspansi moneter mendorong pengeluaran yang lebih besar atas barang dan jasa, sebuah proses yang disebut mekanisme transmisi moneter. Model ISLM menunjukkan bagian penting dari mekanisme kenaikan jumlah uang beredar menurunkan tingkat bunga yang mendorong investasi serta memperbesar permintaan terhadap barang dan jasa. Materi selanjutnya yaitu interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter. Ketika menganalisis setiap perubahan dalam kebijakan moneter atau fiskal adalah penting untuk mengingat bahwa para pembuat kebijakan yang mengendalikan sarana kebijakan ini menyadari apa yang dilakukan para pembuat kebijakan lainnya. Karena itu, perubahan dalam satu kebijakan yang mempengaruhi kebijakan lain dan saling tergantungan ini bisa mengubah dampak dari perubahan kebijakan tersebut. Materi selanjutnya yaitu guncangan dalam model ISLM. Selain kebijakan yang disengaja, ekonomi yang dipengaruhi oleh guncangan atau shock pada kedua kurva tersebut. Guncangan pada kurva IS seringkali berasal dari perubahan oksogen dalam permintaan barang dan jasa, seperti perubahan optimisme investasi atau animal spirit atau kepercayaan konsumen. Sementara itu, guncangan pada kurva LM berasal dari perubahan eksogen dalam permintaan uang, seperti perubahan aturan ketersediaan kartu kredit. Menariknya, bank sentral seperti Federal Reserve seringkali lebih memilih menggunakan tingkat bunga sebagai instrumen kebijakan utama daripada jumlah uang beredar. Hal ini dikarenakan tingkat bunga lebih mudah diukur dan ditargetkan, serta dianggap lebih efektif dalam menstabilkan ekonomi. Setiap guncangan pada kurva LM lebih sering terjadi dibandingkan guncangan pada kurva IS. Karena model ISLM menunjukkan bagaimana pendapatan nasional ditentukan dalam jangka pendek, kita dapat menggunakan model tersebut untuk mengamati bagaimana berbagai macam gangguan perekonomian mempengaruhi pendapatan. Sejauh ini kita sudah melihat bagaimana perubahan kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan bagaimana perubahan kebijakan moneter menggeser kurva LM. Demikian juga kita dapat mengelompokkan gangguan lain ke dalam dua kategori, guncangan pada kurva IS dan guncangan pada kurva LM. Beberapa jenis peristiwa bisa menyebabkan fluktuasi ekonomi dengan menggeser kurva IS atau kurva LM. Namun demikian, ingatlah bahwa fluktuasi semacam itu tidak menguntungkan. Para pembuat kebijakan dapat mencoba menggunakan sarana kebijakan moneter dan fiskal untuk mengurangi guncangan eksogen. Jika para pembuat kebijakan cukup gesit dan profesional, atau harus diakui jika yang sangat besar, guncangan pada kurva IS dan LM tidak akan menyebabkan fluktuasi dalam pendapatan atau kesempatan kerja. Selanjutnya itu materi tentang apakah instrumen kebijakan Fed, jumlah uang beredar, dan tingkat bunga. Analisis kita tentang kebijakan moneter didasarkan pada asumsi bahwa Fed mempengaruhi perekonomian dengan mengendalikan jumlah uang beredar. Sebaliknya, jika media melaporkan perubahan kebijakan Fed, mereka hanya mengatakan bahwa Fed telah menaikkan atau menurunkan tingkat bunga.
dewasa ini, Fed menggunakan tingkat bunga federal, tingkat bunga yang dibebankan bank ke bank lain untuk pinjaman antar bank sebagai instrumen kebijakan jangka pendeknya. Ini berarti bahwa ketika Komite Pasar Terbuka Federal bertemu setiap 6 bulan untuk menetapkan kebijakan moneter, mereka menetapkan target tingkat bunga yang akan diberlakukan sampai pertemuan berikutnya. Setelah pertemuan usai, para pedagang obligasi Fed di New York diperintahkan melakukan operasi pasar terbuka yang diperlukan untuk mencapai target itu. Operasi pasar terbuka ini mengubah jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM sehingga tingkat bunga equilibrium yang ditentukan oleh perpotongan kurva IS dan LM sama dengan tingkat bunga target yang telah ditentukan oleh Komite Pasar Terbuka Federal. Akibat dari prosedur operasi ini, kebijakan Fed sering dibahas dalam kaitannya dengan perubahan tingkat bunga. Akan tetapi, ingatlah bahwa di belakang perubahan tingkat bunga ini adalah perubahan yang diperlukan dalam jumlah uang beredar. Materi selanjutnya yaitu model ISLM ke kurva permintaan agregat. Model ISLM berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memahami posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat atau AD. Kurva AD menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga dan pendapatan nasional. Hubungan ini diderivasi dengan mengamati apa yang terjadi pada model ISLM ketika tingkat harga berubah. Saat tingkat harga naik, keseimbangan uang real akan turun, yang menyebabkan kurva LM bergeser ke atas atau kiri. Pergeseran ini menaikkan tingkat bunga equilibrium dan menurunkan tingkat pendapatan nasional. Sebaliknya, penurunan harga akan menggeser kurva LM ke bawah atau kanan, menurunkan bunga dan meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, kurva permintaan agregat atau AD miring ke bawah atau downward sloping. Selain itu, faktor apapun yang menggeser kurva IS atau LM seperti kebijakan fiskal ekspansif atau peningkatan jumlah uang beredar pada tingkat harga tertentu juga menyebabkan kurva permintaan agregat atau AT bergeser ke kanan. Materi selanjutnya yaitu hipotesis pengeluaran guncangan pada kurva IS. Terjadinya depresi besar melalui dua perspektif utama, hipotesis pengeluaran dan hipotesis uang. Hipotesis pengeluaran menyatakan bahwa depresi besar dipicu oleh guncangan kontraktif pada kurva IS akibat penurunan eksogen pada pengeluaran barang dan jasa. Faktor-faktor utamanya meliputi jatuhnya pasar saham tahun 1929 yang mengurangi kekayaan konsumen, penurunan drastis investasi perumahan karena kelebihan pasokan di tahun sebelumnya dan lambatnya imigrasi, serta kegagalan bank-bank yang menghambat pendanaan investasi. Ironisnya, kebijakan fiskal saat itu justru memperburuk keadaan karena politisi lebih fokus pada anggaran berimbang dengan menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran pemerintah di tengah tingginya pengangguran. Selanjutnya yaitu hipotesis uang guncangan kurva LM. Di sisi lain, hipotesis uang menyalahkan guncangan pada kurva LM akibat penurunan jumlah uang beredar sebesar 25% oleh Federal Reserve antara tahun 1929 sampai 1933. Namun, hipotesis ini menghadapi kritik karena keseimbangan uang real sebenarnya sedikit meningkat selama periode awal depresi dan tingkat bunga nominal terus menurun, yang seharusnya tidak terjadi jika kurva LM bergeser ke kiri secara dominan. Oleh karena itu, perhatian beralih pada dampak deflasi, sementara deflasi yang stabil dapat meningkatkan keseimbangan uang real dan mendorong ekonomi. Deflasi yang tidak diharapkan justru bersifat mendestabilisasi.
Teori deflasi utang menjelaskan bahwa penurunan harga yang tak terduga mendistribusikan kekayaan dari debitur ke kreditor. Karena debitur biasanya memiliki kecenderungan belanja yang lebih tinggi. Redistribusi ini menurunkan pengeluaran agregat secara keseluruhan dan menggeser kurva IS lebih jauh ke kiri. Dampak deflasi yang mendesentralisasi. Para ekonom telah menawarkan dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat mengurangi pendapatan bukan meningkatkannya. Teori pertama yang disebut teori deflasi utang menjelaskan dampak penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan, sementara yang kedua menjelaskan dampak deflasi yang diharapkan. Teori deflasi uang dimulai dengan perubahan yang tidak diantisipasi dalam tingkat harga mendistribusikan kekayaan di antara debitur dan kreditor. Jika seorang debitur meminjam sebesar 1000 US dollar, real utang ini adalah 1000 US dollar per B, di mana P adalah tingkat harga. Penurunan tingkat harga akan meningkatkan jumlah real utang ini. Jumlah daya beli yang harus debitur bayar kembali pada debit kreditor. Karena itu, deflasi yang tidak diharapkan memperkaya kreditor untuk merugikan debitor. Teori deflasi utang kemudian menyatakan bahwa redistribusi kekayaan ini mempengaruhi pengeluaran atas barang dan jasa. Dalam menanggapi redistribusi dari debitur ke kreditor, debitur mengeluarkan uang lebih sedikit dan kreditor lebih banyak. Jika kedua kelompok ini memiliki kecenderungan membelanjakan uang yang sama, tidak akan ada dampak agregat, tetapi tampaknya beralasan untuk mengasumsikan bahwa debitur mempunyai kecenderungan mengeluarkan dana yang lebih tinggi daripada kreditor. Barangkali itulah mengapa debitur berutang. Dalam kasus ini, debitur mengurangi pengeluarannya lebih besar dari jumlah kenaikan pengeluaran kreditor. Dampak netonya adalah pengurangan dalam pengeluaran, pergeseran kontraktif dalam kurva IS, dan penurunan pendapatan nasional. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini yaitu model ISLM adalah teori umum tentang permintaan agregat terhadap barang dan jasa. Variabel-variabel eksogen dan model itu adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan tingkat harga. Model tersebut menjelaskan dua variabel endogen, tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional. Kurva IS menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul dari keekuilibrium pasar barang dan jasa. Kurva LM menunjukkan hubungan positif antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul, equilibrium pasar keseimbangan uang real. Equilibrium dalam model ISLM, perpotongan kurva IS dan LM menunjukkan equilibrium dalam pasar barang dan jasa dan dalam pasar keseimbangan uang real. Kurva permintaan agregat meringkas hasil dari model ISLM dengan menunjukkan pendapatan equilibrium pada setiap tingkat harga. Kurva permintaan agregat miring ke bawah karena tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan keseimbangan uang real. Mengurangi tingkat bunga, mendorong pengeluaran investasi, dan meningkatkan pendapatan equilibrium. Kebijakan fiskal ekspansioner, kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS ini meningkatkan tingkat bunga dan pendapatan. Kenaikan pendapatan menunjukkan pergeseran ke kanan dalam kurva permintaan agregat. Demikian pula kebijakan fiskal kontraktif menggeser kurva IS ke kiri, menurunkan tingkat bunga dan pendapatan serta menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Kebijakan moneter ekspansioner menggeser kurva LM ke bawah. Pergeseran dalam kurva LM ini menurunkan tingkat bunga dan meningkatkan pendapatan. Kenaikan pendapatan menunjukkan pergeseran ke kanan dari kurva permintaan agregat.
Demikian pula kebijakan kontraktif menggeser kurva LM ke atas, meningkatkan tingkat bunga, menurunkan pendapatan, dan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Baiklah, sekian itu presentasi saya tentang materi bab 11 permintaan agregat 2 penerapan model ISLM. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.